Konflik Rusia dan Ukraina berkembang ke arah baru dengan lebih banyak pertempuran terjadi di dalamnya. Melalui serangan terbaru misalnya, militer Rusia menyasar seluruh Ukraina, yang oleh otoritas Kiev digambarkan sebagai serangan terbesar dalam beberapa bulan terakhir. Ratusan rudal dan puluhan drone pun dikerahkan, menyusul penargetan infrastruktur energi yang mengkhawatirkan hingga kerugian di kalangan sipil turut dilaporkan. Lalu, seperti apa dampak serangan yang digambarkan media sebagai malam yang mencekam ini? Benarkah nasib Ukraina kian kritis setelahnya dan sangat membutuhkan bantuan Amerika Serikat? Incar infrastruktur energi. Ledakan terdengar di seluruh Ukraina pada Minggu 17 November, tersebar di berbagai titik dan merenggut setidaknya 9 nyawa di wilayah Mykolaiv, Lviv, Kherson, Dnipropetrovsk, dan Odessa. Namun itu baru permulaan, sebab kekhawatiran yang tak kalah besar terjadi saat Moskow menargetkan infrastruktur negara menjelang musim dingin. Presiden Volodymyr Zelensky melalui keterangan yang dikutip CBS News menyebut Rusia telah meluncurkan total 120 rudal dan 90 pesawat nirawak dalam serangan skala besar di seluruh Ukraina. Berbagai jenis pesawat nirawak dikerahkan, termasuk Shahed buatan Iran serta rudal jelajah, balistik, dan rudal balistik yang diluncurkan pesawat. Target musuh adalah infrastruktur energi kami di seluruh Ukraina, katanya sembari menambahkan bahwa pertahanan Ukraina sudah mencoba menembak jatuh 140 target udara. Sayangnya, ada kerusakan pada objek akibat hantaman dan puing-puing yang jatuh, ia melanjutkan. Kepala Administrasi Militer Kota Kiev, Serhiy Popko, di sisi lain mengakui serangan gabungan pesawat nirawak dan rudal itu berdampak sangat parah pada wilayah maupun penduduknya. Pada dasarnya, Rusia telah menyasar infrastruktur listrik Ukraina besar-besaran sejak awal invasi yang memicu pemadaman listrik darurat berulang kali dan pemadaman listrik bergilir di seluruh negeri. Terbaru, operator energi Ukraina DTEK pada hari Minggu mengumumkan pemadaman listrik darurat di wilayah Kiev dan 2 wilayah di timur. Sebelumnya, Menteri Energi Ukraina Herman Halushchenko juga telah mengumumkan di Telegram bahwa pasukan Rusia menyerang fasilitas pembangkit dan transmisi listrik di seluruh Ukraina. Seluruh Ukraina jadi gelap gulita. Penting untuk digarisbawahi bahwa serangan terkoordinasi yang terjadi pada Sabtu malam merupakan serangan berskala besar ke-8 yang menargetkan fasilitas energi Ukraina tahun ini. Alhasil, pembangkit listrik termal yang dioperasikan oleh perusahaan energi swasta DTEK rusak parah dan mengakibatkan pemadaman listrik skala besar. Adapun operator energi milik negara, Ukrenergo, mengatakan pihaknya memberlakukan tindakan pembatasan energi untuk seluruh Ukraina pada hari Senin. Karena itu, bisa dibilang sebagian besar wilayah Ukraina menjadi gelap gulita pasca serangan rudal serta drone Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia membanggakan keberhasilan serangan pada infrastruktur energi penting, yang disebutnya mendukung kompleks industri militer Ukraina. Namun Presiden Zelensky menyebut aksi Rusia itu sekali lagi menakut-nakuti warga Ukraina dengan kedinginan dan kurangnya cahaya. Gubernur wilayah Odessa, Oleh Kiper, dalam keterangannya menyebut pasokan air dan pemanas juga terganggu meskipun pasokan air secara bertahap mulai pulih. Sementara rumah sakit dan infrastruktur penting lainnya beroperasi menggunakan generator. Lebih jauh ke timur, kota Mykolaiv juga terkena dampak. Pemimpin wilayah tersebut, Vitali Kim, mengatakan kepada BBC bahwa penduduk di sana tangguh meskipun diserang secara berkala. DTEK dalam sebuah pernyataan mengatakan pabriknya telah diserang lebih dari 190 kali sejak dimulainya invasi skala penuh Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Setelah mengalami 2,5 musim dingin yang sangat dingin sejak saat itu, warga Ukraina harus bersiap untuk musim dingin yang tak kalah mencekamnya. Salah satu serangan paling dahsyat Rusia. Ada banyak serangan yang telah dilancarkan Rusia, namun apa yang terjadi baru-baru ini dianggap sebagai salah satu dengan dampak terbesar.
Tidak hanya itu, pejabat Ukraina dalam keterangan yang dikutip CNBC bahkan menyebutnya sebagai yang paling dahsyat selama 3 tahun berlangsungnya perang. Bagaimana tidak, korban sipil berjatuhan, hunian terkena imbas, dan yang tak kalah mengkhawatirkan adalah serangan berdampak pada infrastruktur energi. Associated Press melaporkan salah satu contohnya, di mana serangan Rusia terhadap gedung 9 lantai di kota Sumy di Ukraina Utara menewaskan 8 orang dan melukai puluhan orang. Menurut keterangan Menteri Dalam Negeri Ukraina Ihor Klimenko pada hari Minggu, 2 dari 8 orang itu merupakan anak-anak. Sedang lebih dari 400 orang dievakuasi dari gedung tersebut. Para penyelamat juga memeriksa setiap apartemen untuk mencari orang-orang yang mungkin masih berada di dalam gedung yang rusak. Setiap kehidupan yang dihancurkan oleh Rusia adalah tragedi besar, kata Klimenko. Kini, warga sipil mau tidak mau harus menanggung berbagai ancaman, entah yang sifatnya langsung seperti serangan maupun yang tidak langsung, misal persoalan listrik dan air tadi. Panggilan telepon tidak bisa hentikan Putin. Perdana Menteri Polandia Donald Tusk tampaknya mengkritik Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mengadakan percakapan telepon langsung pertamanya dengan Vladimir Putin dalam 2 tahun terakhir awal minggu ini. Dalam unggahan daring yang dimuat DW, Tusk mengatakan tidak seorang pun akan menghentikan Putin dengan panggilan telepon. Serangan tadi malam, salah satu yang terbesar dalam perang ini, telah membuktikan bahwa diplomasi telepon tidak dapat menggantikan dukungan nyata dari seluruh Barat untuk Ukraina. Katanya sembari merujuk gelombang serangan terbaru di Ukraina. Sejalan dengan itu, kecaman serupa juga datang dari Kiev yang disuarakan langsung oleh Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga. Ini adalah tanggapan sebenarnya dari penjahat perang Vladimir Putin kepada semua orang yang menelepon dan mengunjunginya baru-baru ini. The Moscow Times mengutip dalam rilisnya. Sebagai respon, Scholz menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap Ukraina dengan mengatakan bahwa tidak ada keputusan untuk mengakhiri perang yang akan diambil tanpa Kiev. Jadi berakhir atau berlanjutnya perang sebenarnya tergantung pada Ukraina. Sebelumnya, Presiden Zelensky mengatakan bahwa panggilan telepon Kanselir Jerman ke Putin itu berisiko membuka kotak Pandora. Artinya, bisa menjadi harapan perdamaian atau malah menjadi bencana. AS bolehkan Ukraina gunakan senjatanya. Seiring dengan situasi kritis, pejabat Ukraina secara rutin mendesak Sekutu Barat untuk memperkuat pertahanan udara mereka. Hingga pada akhirnya lobi ekstensif pejabat Ukraina membuahkan hasil, tepatnya ketika Joe Biden merespons serangan di Ukraina pada hari Minggu untuk pertama kali. Yah, Presiden AS itu mengizinkan penggunaan rudal jarak jauh yang dipasok dari AS untuk menyerang wilayah Rusia. Associated Press melaporkan senjata tersebut kemungkinan bakal digunakan sebagai tanggapan atas keputusan Korea Utara mengirim ribuan tentaranya ke wilayah Kursk, tempat Ukraina melancarkan serangan militer selama musim panas. Reaksi pertama dari Ukraina terhadap keputusan AS yang telah lama ditunggu-tunggu itu sangat terkendali. Melalui pidato video yang dirilis Zelensky malam harinya, ia menanggapi dan menyebut telah menerima izin untuk tindakan yang relevan. Menurutnya, serangan tidak dilakukan dengan kata-kata dan rudal-rudal itu akan berbicara sendiri. Langkah ini sekaligus menjadi kali kedua AS mengizinkan penggunaan senjata barat di wilayah Rusia dalam batas tertentu. Sebelumnya, izin penggunaan sistem HIMARS untuk membendung kemajuan Rusia di wilayah Kharkiv pada bulan Mei turut dilaporkan. Tetapi banyak orang di Ukraina khawatir bahwa bantuan barat tidak akan diberikan secara cuma-cuma setelah Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari. Semakin dekat dengan musim dingin yang ekstrim, semakin dalam pula Ukraina terkendala dengan sistem energinya. Jika kerusakan yang dihadirkan makin besar tiap tahunnya, apakah ketergantungan Zelensky terhadap Barat cukup untuk mengeluarkan negaranya dari krisis ini?